Sigmund Freud merupakan seorang sarjana kedokteran yang dilahirkan di Freiburg, Moravia dan meninggal di London, Inggris. Hal 2017. Sepanjang hidupnya, Freud sendiri merasa lebih tidak nyaman untuk tinggal di Wina. Hal tersebut dilihat dengan ia tinggal di sana selama 80 tahun. Menurut Kelvin Hall, seandainya Nazi tidak menduduki kota atau negara tersebut pada tahun 1937, maka sudah tentu Freud tidak akan mencari perlindungan di Inggris. Dalam bukunya Kelvin Hall yang mendeskripsikan tentang Freud mengatakan bahwa usia Freud yang panjang melalui tahun 1856 sampai 1939 yang paling berdaya cipta dalam sejarah ilmu pengetahuannya. Hal ini tentu berbeda dengan konsep filsafat positivisme yang menurut Auguste Comte adalah filsafat positivisme menganut pandangan bahwa manusia dan fenomena sosial seperti halnya fenomena fisika dan biologi merupakan bagian dari suatu tatanan alam. Lebih lanjut, Comte mengatakan bahwa tugas filsuf yang menganut positivisme yang terkait dengan masalah manusia, yang terkait fenomena sosial dalam menemukan hukum-hukum yang menguasai dan berlaku dalam perkembangan sejarah peradaban manusia. Dengan diketahui hukum-hukum tersebut, dapat dilakukan prediksi terhadap apa yang akan terjadi di masa mendatang. Keilmian Sigmund Freud disadari dengan pemikiran para filsuf positivisme yang seperti telah dijelaskan sebelumnya cukup mempengaruhi Freud. Jadi bias dikatakan bahwa arah keilmian dari Sigmund Freud terkonstruksi sebagai aliran positivistik. Freud menciptakan ilmu jiwa yang dinamis. Ilmu jiwa yang dinamis adalah ilmu jiwa yang mempelajari perubahan serta pertukaran energi dalam kepribadian. Ini adalah karya Freud yang terbesar dan salah satu karya terbesar dalam ilmu pengetahuan modern. Selama di Wina, Freud mendapatkan didikan ilmu kedokteran dan pada tahun 1881 mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Sejak berumur 17 tahun, Freud yang telah melakukan penelitian yang berawal dengan meneliti mencari buah pelir yang tersembunyi dari ikan belut hingga selama 15 tahun ia mengkhususkan diri untuk mempelajari susunan urat. Sigmund Freud menemukan metode pengobatan baru dan lebih maju, yakni dengan cara mencurahkan hati. Pada metode tersebut, pasiennya dibiarkan mencurahkan segala kesulitan, sedangkan dokter mendengarkannya. Dari sudut komunikasi, kita bisa melihat bahwa dalam pengembangan psikoanalisis,
Freud menggunakan teknik komunikasi interpersonal yang sebenarnya konsep terbentuk dari pada proses pengembangannya yang dilakukan oleh Freud sendiri. Studi-studi komunikasi hanya mengambil posisi dengan mengambil hasil dari pengaruh pembentukan pesan yang terbentuk dari kondisi kejiwaan seseorang yang sebenarnya sedang dipraktekkan atau dianalisis oleh Freud. Freud mempelajari hal tersebut dengan memperhatikan ocehan-ocehan, dengan memperhatikan dari pasien-pasiennya sehingga ia menemukan teori psikoanalisis. Sejak tahun 1909, ilmu psikoanalisis berkembang cukup pesat. Psikoanalisis Freud adalah teori yang berbicara mengenai kepribadian. Tetapi ada segi lainnya dari ilmu psikoanalisis, merupakan cara pengobatan penyakit dari jiwa. Psikoanalisis terdiri dari cara-cara untuk mengobati orang-orang yang perasaannya terganggu. Psikoanalisa Freud memberi kontribusi yang cukup banyak, baik untuk ilmu psikologi sendiri, ilmu sosial, bahasa, seni, dan lain-lain. Dalam psikoanalisis, Freud menggambarkan mengenai susunan kepribadian yang membentuk manusia. Manusia terbentuk dari kepribadian yang tersusun dengan sistem-sistem kepribadian sendiri tergantung pada posisi tujuan dan manusia tersebut. Kepribadian manusia terdiri dari 3 sistem yang dinamakan ID, ego, dan superego. Nah, dalam perspektif kepribadian yang diterapkan oleh Freud bahwa ID file manusia adalah untuk mengusahakan segala tersalurkannya kumpulan-kumpulan energi atau ketegangan yang dicurahkan dalam jasad oleh rangsangan, baik dari dalam maupun dari luar. Pada bagian ini, Sigmund Freud dinamakan pleasure principle, yakni prinsip kesenangan dengan fal pada diri manusia, yakni dengan unsur kesenangan manusia melepaskan diri dari berbagai ketegangan atau mengurangi ketegangan. Dalam psikoanalisis ini bisa kita lihat hal ini merupakan sumber ekspresi dari dalam diri seseorang pembentukan fal. Ini yang ditulis dalam buku tersebut adalah sebuah alat refleksi yang terhubung dengan syaraf-syaraf sensorik dan motorik. Pada konsep Freud, dalam menganalisis ID ini terlalu terpaku pada aktivitas syaraf, otot tubuh, dan lain. Freud tidak menempatkan stimulus rangsangan seperti bagaimana informasi mempengaruhi ketegangan atau tekanan psikologis yang datang dari luar. Freud memposisikan ego sebagai penahan ketegangan hingga ketegangan itu dapat diredahkan. Hal ini berlawanan dengan ekspresi dari ID yang berdasarkan kesenangan. Dengan kata lain, ego adalah pengontrol dari prinsip kesenangan dengan kenyataan. Dari antara ID dan ego dapat kita lihat antara fantasi dan
realistis. Hal ini yang terjadi dalam diri manusia ketika berada pada sebuah ambang fantasi dengan realita, maka akan diperlukan pereda ketegangan, yakni ego. Freud menjelaskan bahwa prinsip kenyataan diladeni oleh proses sekunder. Ketika proses ini berlangsung, maka akan terjadi pemecahan soal atau pemikiran. Kebanyakan orang memposisikan ego sebagai hasrat subjektif dan dirinya dengan syarat yang ada pada diri orang lain yang saling berhubungan. Ego juga memiliki proses primer seperti ID, yakni fantasi, namun fantasi dari ego hanya bersifat terkait hal yang menyenangkan. Tidak heran jika seseorang melawan tentang kesenangan pribadi pada kesempatan itulah ego meninggalkan sejenak tentang realitas. Merupakan hasil konstruksi yang dinamakan oleh orang tua kepada anak. Dalam ini, individu mengenai berbagai hal, yakni yang baik dan buruk, dan tentang perilaku dan lain sebagainya. Superego menjadi dinding pemisah dalam diri manusia mengenai yang dimaksud pilihan dalam psikoanalisis. Nurani merupakan hasil konstruksi yang telah terdoktrin sejak individu mengenal dunia. Freud menganalisis superego sebagai kata hati nurani, dan superego tersebut merupakan hasil sosialisasi dari lingkungan sosial tempat individu tersebut hidup. Konstruksi terhadap keadaan yang membentuk superego mengalami kecenderungan mendominasi pada tindakan manusia yang tidak mampu secara prinsip melampiaskan susunan kepribadian yang lain. Superego merupakan hasil yang tampak dari berbagai susunan kepribadian yang membawa dampak untuk individu yang lainnya saling mempengaruhi. Hal ini akan berdampak pada proses sosialisasi akan sesuatu hal tergantung pada superego seseorang. Dalam dinamika kepribadian, Freud membahas berbagai hal seperti energi, rohania, naluri, penyebaran, dan penyisiran energi, baik secara ID, ego, dan superego. Pada bagian ini membahas tentang psikoanalisis secara rinci, yakni memberikan posisi pada berbagai susunan kepribadian mengenai konteks saling memengaruhi suatu dengan yang lain. Energi rohania adalah energi yang mengatur kegiatan sistem kepribadian. Perubahan energi rohania menurut Freud berlangsung terus-menerus dalam buku tersebut. Freud mengambil bahwa energi-energi yang terbangun dalam kepribadian memiliki hubungan yang saling mempengaruhi seperti insting atau naluri, yakni suatu keadaan pembawaan yang menentukan arah dan proses. Mengamati mengingat-ingat karena tercapai hubungan seksual. Naluri sendiri memiliki maksud, sumber, dan tujuan. Sumber-sumber terpenting dari energi naluria adalah keperluan jasmani atau gerakan hati,
Freud mengarahkan konsep naluri dalam diri manusia sebagaimana sama dengan diri binatang. Naluri hanya menitik beratkan pada insting seksual, tidak semata-mata insting atau naluri harus selalu pada hasrat seksual. Perlu dikaji lebih mendalam mengenai konsep naluri dari Freud, karena pada umumnya saat ini manusia juga memiliki naluri yang tidak berpusat pada naluri kebinatangan, namun ada naluri yang diatur secara rohania. Biografi singkat Carl Jung. Carl Jung lahir di Geswell, Swiss pada 1975. Ayahnya seorang pemuka agama Protestan. Jung pada awalnya sangat tertarik untuk dapat mendalami arkeologi, meskipun pada akhirnya hal tersebut tidak didukung oleh kondisi keluarganya. Budiarjo 1997-40. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya Jung sangat memiliki minat dengan berbagai bidang yang terkait dengan mitologi, filsafat, religi, dan penyelidikan dalam kebudayaan peradaban kuno. Ketertarikan itulah yang kemudian mempengaruhi perkembangan penelitian Jung. Jung masuk di Universitas Basel dan mengambil bagian medis dalam spesifikasi psikiatri. Kelulusan dari Basel membawanya untuk menjadi seorang asisten bidang medis di suatu klinik di Bourgogne, di mana dirinya mengembangkan keahlian dalam bidang medis bersama Eugène Bleuler, sekaligus belajar paruh waktu di Paris di bawah bimbingan Pierre Janet. Penelitian dalam bidang psikiatri yang salah satunya adalah tentang teori ketidaksadaran. Pada dasarnya, penjelasan tentang riwayat Jung tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Sigmund Freud. Freud adalah salah satu orang yang memiliki pengaruh cukup penting dalam perkembangan pandangan Jung. Kesamaan minat antara Jung dan Freud tentang dunia alam bawah sadar tersebut kemudian menyentuhkan mereka dalam kerjasama pengembangan teori tersebut. Pada tahun 1909, Freud dan Jung mengadakan perjalanan bersama ke Universitas Clark di Worcester. Keduanya diundang untuk menyampaikan serangkaian ceramah. Pengembangan teori psikoanalisis tersebut kemudian sampai pada pembentukan Asosiasi Psikoanalitik Internasional pada 1910 dan diketahui oleh Jung sampai 1914. Berakhirnya jabatan tersebut dikarenakan terjadinya perpecahan antara Jung dan Freud, didasari oleh perbedaan pandangan yang sangat prinsipial. Salah satunya adalah penolakan Jung terhadap teori Freud tentang pemenuhan keinginan atau seksualitas infantil, serta berbagai prinsip-prinsip analisis Freud yang dianggapnya terlalu berat sebelah dan personalisis Jung dan dirinya pemecah tersebut. Jung kemudian melakukan perjalanan penelitian di beberapa belahan dunia dan
mengembangkan prinsip-prinsip psikologi yang berbeda dengan teori Freudian. Teori Alfred Adler. Alfred Adler sebagai sebuah sistem yang komparatif dalam memahami individu dan dalam kaitannya dengan lingkungan sosial. Psikologi individual dikembangkan oleh Adler dan pengikutnya antara lain adalah Rudolf Dreikurs, Martinson, Tegart, dan Donald Druckenmiller. Alfred Adler lahir di Wina pada tahun 1870. Dia menyelesaikan studinya dan lapangan kedokteran pada Universitas Wina pada tahun 1895. Sejak tahun 1935, Adler menetap di Amerika Serikat. Di sana dia melanjutkan prakteknya sebagai ahli penyakit syaraf dan juga menjadi guru besar dalam psikologi medis di Long Island College of Medicine. Dia meninggal di Skotlandia pada tahun 1937 ketika sedang dalam perjalanan keliling untuk memberikan ceramah-ceramah seperti psikoanalisis. Pengaruh Adler juga lekas meluas, walaupun tidak seluas pengaruh psikoanalisis. Teori Erik Erikson. Erik Erikson adalah salah satu seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahapan perkembangan pada manusia. Erikson menjadi terkenal karena upayanya dalam mengembangkan teori tentang tahap perkembangan manusia yang dirintis oleh Freud. Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia di satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. Pembagian tahap-tahap ini berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia. Bayi itu dari 0 sampai 3 tahun. Balita itu dari 3 sampai 5 tahun. Prasekolah itu dari 6 sampai 12 tahun. Remaja itu 12 sampai 20 tahun. Dewasa awal 20 sampai 40 tahun. Dewasa tengah itu usia 40 sampai 65 tahun. Dewasa lanjut 65 tahun. Masing-masing tahapan juga memiliki tugas perkembangan sendiri yang bersifat psikososial. Misalnya saja pada usia bayi, tujuan psikoanalisis adalah menumbuhkan harapan dan kepercayaan. Kemudian bila tujuan ini tercapai, maka bayi itu akan lebih didominasi sifat penakut.